Halo semuanya, selamat datang kembali di Daily Opsia bersama dengan gue Edwin. Di Daily Opsia kali ini gue akan ngebahas beberapa topik yang nanti akan menjadi topik utama atau topik besar yang akan dibahas di tahun 2022 ini. Topik-topik yang akan gue bahas nanti itu adalah topik yang bisa dibilang berdasarkan dari pengalaman dan yang gue alami saat ini dan beberapa tahun ke belakang. Lalu yang kedua, beberapa tren yang bisa dibilang diprediksi akan booming di tahun 2022 ini. Jadi udah gue listing ada sekitar 5 topik utama yang akan gue bahas. Yang pertama itu gue akan sering ngebahas tentang yang namanya sandwich generation dan juga hutang. Jadi topik ini bisa dibilang relate banget sama kehidupan gue belakangan ini. Lebih tepatnya 2 tahun ke belakang, karena gue baru saja mendapatkan dalam tanda kutip warisan hutang. Dan dalam 2 tahun ke belakang gue berusaha untuk menyelesaikan warisan ini. Sehingga gue sempat berpikir apakah kalau gue menikah nanti dan gue masih memiliki warisan hutang ini, gue akan terjebak di yang namanya sandwich generation. Dan gue berusaha sebisa mungkin untuk mencegah hal tersebut. Dan bisa dibilang 2-3 tahun ke belakang itu gue mempelajari hal ini, hutang, penyelesaian hutang, dan juga tentang sandwich generation. Dan gue ingin sharing kepada teman-teman gimana caranya menyelesaikan hutang yang baik. Karena bisa dibilang ini adalah topik yang jarang dibahas oleh orang. Gue gak tahu kenapa sih. Lalu topik yang kedua adalah topik content creator. Nah ini balik lagi karena season 3 Opsiana itu kan memang membahas content creator. Dan berhubung ya, di tahun 2021 kemarin itu mulai banyak ya platform-platform yang mendukung konten kreator. Instagram mulai memberikan semacam fitur-fitur di mana para followers bisa memberikan donasi kepada konten kreator. Ibaratnya banyak banget lah platform yang menyediakan fitur di mana para konten kreator bisa mendapatkan uang dari karya mereka. Dan kalau kita berkaca di tahun 2020 dan 2021, disebabkan oleh pandemi juga, mulai banyak orang-orang yang berkarya menjadi konten kreator dengan topik mereka sendiri. Topik yang bisa dibilang sangat niche atau sangat fokus, segmented lah. Lalu yang ketiga, gue pengen ngebahas yang namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini bisa dibilang adalah topik yang cukup booming di tahun 2021 disebabkan perkembangannya yang bisa dibilang juga cukup pesat. Tapi kebanyakan orang itu membahas kripto itu sebagai aset ya, dimana mereka menjadikan koin-koin kripto itu sebagai investasi, mereka beli kemudian mereka jual. Ya ibaratnya kayak trading saham gitu. Padahal kalau kita telah lagi, kripto itu banyak banget jenisnya dan banyak banget penggunaannya. Nah itu yang pengen gue bahas di tahun 2022. Berhubung gue yakin banget hal ini akan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan 2021 karena 2021 itu adalah bisa dibilang pondasinya sih. Lalu topik keempat yang akan gue bahas di sini adalah metaverse. Metaverse sendiri baru booming itu di akhir 2021, ya bulan-bulan akhirnya lah. Sehingga bisa dibilang pembahasannya pun masih hangat sampai awal 2022. Dan gue yakin akan semakin panjang juga pembahasannya karena mulai banyak perusahaan-perusahaan itu yang fokus ke metaverse. Mereka itu mulai membeli tanah di metaverse dan bisa dibilang mulai mengembangkan dunianya mereka sendiri. Belum lagi ya, dengan dorongannya Facebook sendiri, mulai banyak perusahaan yang membuat hardware khusus untuk mendukung keberlangsungannya metaverse. So, tinggal ditunggu aja kira-kira perkembangan di tahun 2022 ini seperti apa metaverse-nya. Topik terakhir adalah topik yang sering gue bahas setiap tahun, yaitu studi kasus. Biasanya di studi kasus itu gue akan ngebahas perusahaan atau brand yang membuat gebrakan di tahun 2022 atau memang mengalami kasus yang bisa dibilang membuat perusahaannya itu jatuh di tahun 2022. Gue biasanya akan melakukan analisa dalam waktu yang cukup panjang agar bisa mendeliver sebaik mungkin dan secara objektif lah. Dan untuk perusahaannya sendiri itu tidak terlepas dari keempat topik yang lain, tapi bisa juga topik-topik apa intinya bahwa mereka itu membuat gebrakan atau inovasi yang menarik di tahun 2022. Itu yang akan gue bahas di studi kasus. Lalu untuk tahun 2022 ini gue juga telah membuat schedule agar Daily Opsia dan episode reguler itu bisa terdelivery dengan baik dan rapi.
mulai minggu depan gue akan mulai ngedeliver Daily Opsia itu setiap hari Selasa dan juga Sabtu. Jadi di weekdays ada, di weekend ada. Kemudian untuk episode reguler akan gue upload di setiap hari Kamis. Dan juga gue akan mulai buat konten lainnya berupa video reels di Instagramnya Opsiana. So dipantengin aja Instagram Opsiana di @opsianamedia. Jadi nanti di Instagramnya akan mulai aktif kembali, di mana kontennya itu bukan cuma update dari podcast terbaru atau Daily Opsia, tapi gue juga akan naruh beberapa konten video pendek, di mana videonya ini bisa berasal dari YouTube gue sendiri atau memang video yang khusus dibuat untuk ngebahas topik tertentu. So dipantengin aja dan juga jangan lupa follow ya. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya dengan topik-topik yang udah gue sebutkan tadi. Thank you lagi buat semuanya. Bye.